Kalau kita makan di lokasinya enak, pas kita beli pulangnya nggak enak, itu kemungkinan besar ada perselingkuhan atau gimana. Ya. Swastiastu, masih bersama saya Henry. Kebetulan kita hari ini mau nyantai. Ini saya udah beli makanan. Ada rencana ketemuan sama beli agungnya. Ini coba kita masuk ya. Swastiastu. Halo, Selamat siang nih, Beli. apa kabar? Luar biasa. Dari mana nih? Dari rumah tadi udah makan ini udah banyak makanan nih. Kebetulan nih kita lagi juga mau makan nih, kan jam 12. Iya. Biasa nih. Ini saya tadi pesan Gojek nih. Oh iya, mantap. Ini. Ya udah lah kok, taruh sini aja lah. Ini nasi tadi saya beli. Bisa makan bareng. Makan bareng. Kata istri enak nih makanya tadi coba saya beli. Mantap. Wih. Mantap ini ininya nih. Buat kameramen nggak ada? Kameramen Ya, ya? ada ya? Ntar kita pesenin lagi kalau apa kurang. Siap. Wah, ada kuahnya lagi. Iya. Ada kuahnya nih. Kayaknya kameranya udah kriok gitu perutnya. Paper bang. Kita taruh sini aja deh. Iya, taruh aja. Kita taruh sini deh. Sama-sama dah. Pas jam 12 Pak, pas banget ini. Iya. Dia mendekati silang kan? Oke, selesai. Normal kan? Apa namanya, kalau dia besinya ini lurus, itu dia netral. Kalau dia terbuka, berarti ada penambahan energi pada makanan itu. Yang sangat bagus kualitasnya. Terus kalau dia silang, berarti ada yang negatif. Jadi Beli tadi waktu tes pakai ini nih katanya ada yang positif, netral atau apa sih ini namanya? Ini sih dari besi tembaga biasa, cuma ya kalau kepercayaan orang Bali kita pasopati sebelumnya itu. Jadi tapi bukan juga menjadi tolak ukur bahwa setiap orang bisa menggunakan, belum tentu juga gitu. Karena ini pikiran pada saat mendeteksi suatu, entah itu makanan, badan seseorang, itu kita harus mengendorkan pikiran. Jadi jangan sampai kita menduga-duga, wah makanan ini jangan-jangan ada negatif. Nanti dia mengikuti pikiran kita, alur pikiran kita, bukan energi dari ada sesuatunya di makanan ini. Itu. Jadi tadi kan ada pas kau coba ada lurus ya. Iya. Dia lurus itu dia netral dia. Gitu. Okay, nah, pada netral. saat tembaga ini mengarah ke negatif atau ke negatif sekali, ya apa? Dia posisinya ada seperti ini dia, menyilang. Menyilangnya. Ya. Ada yang seperti ini, ada yang dia lewat. Nah, itu lewat ini bahaya sekali ini. Bahaya. Ya. Makanya kalau tadi kita uji coba pada minuman ini. Tadi kan sebelumnya silang kan? Iya kan? Setelah itu kau sendiri mendoakan air ini. Setelah didoakan air ini, dari tembaga ini lurus atau agak terbuka, berarti dia positif, iya kan? Makanya saya wanti-wanti kepada buat pemirsa juga, buat teman-teman semua, dimanapun kita makan, berdoa dulu. Iya kan? Jadi Betul. sederhana itu, sesederhana itu kadang orang takut, wah ini ada pesugihan, ini pakai ini. Pas makan jangan takut, makan aja. Tapi ingat sebelum makan berdoa supaya makanannya berkah gitu ya. Iya, itu dia. Terus ada juga zaman dulu orang tua saya bilang atau kakek saya dulu bilang, kalau makan zaman dulu tuh jarang pakai sendok. Pakai tangan.
Jadi kalau misalnya kita makan yang ini ya, ya kita mungkin pernah dengar ya ada warung atau apa Ya. yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dia ada pakai apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gak berdoa dulu, Ya. ada gak efek buruknya terhadap badan kita gitu, setelah kita konsumsi makanan itu? Ini ada. Yang saya kasih contoh satu dulu deh. Yang tadi air minum ini negatif. Kalau orang berpikir pasti pakai sesuatu nih yang buat, ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Karena pada saat dia buat, ini orang yang memang pada umumnya tidak mengetahui dia pakai pesugihan atau pengasih-asih. Yang pengasih-asih itu ada dua, yang hitam dan yang putih. Yang putih. Ya. Dia nggak tahu nih, cuma buat aja. Kok negatif sih air minum saya, padahal saya nggak ada perjanjian apa, saya hanya buat, hanya usaha untuk menghidupi keluarga saya, kan gitu pikiran biasanya kan. Itu tiba-tiba negatif. Kita perlu cek dapurnya. Cek dapurnya. Ya. Takutnya dari semua ini kan tadi tidak semua negatif kan air minumnya. Iya, iya. Ada sosok-sosok yang tinggal di dapur atau di rumah kita, pada saat ini disajikan, dia menghirup energinya atau menempel di sini energinya dia. Nah, jadi ini sudah diberikan pengaruh energinya mereka, gitu. Makanya kadang coba tadi nggak berdoa pun, ini bisa dikibas-kibas begini, ini energi dari dia hilang, bisa menjadi normal kembali. Jadi bukan berarti si pembuat ini ada sesuatu, bukan gitu. Nah, yang tadi kau bilang kalau kita masuk ke warung nih atau ke restoran atau kemana, dia pakai sesuatu gitu, suatu perjanjian yang memang untuk entah pesugihan, entah dia pengasih-asih yang mempunyai tingkatan ilmu hitam. Biasanya memang sepintas dari luar memang sudah terlihat gitu loh. Pada saat kita masuk, kita mau lihat apanya nih, mau lihat makanannya. Biasanya di makanan itu sudah ada, tidak semua sama ya, biasanya ada bercak-bercak merah atau hitam. Yang sederhananya kita lihat, Tidak kasat mata. tidak kasat mata, Tidak kasat dia mata. ada terlihat bercak-bercak merah atau hitam gitu. Oke. Nah, apa itu bercak-bercak merah atau hitam? Kalau kita zoom lagi, kita fokuskan lagi dengan mata spiritual, itu ada sesuatu energi yang menghidupkan ini. Entah itu dia suatu perlambang aja. Ada yang melihat, kok kayak kecoa, kok kayak belatung gitu. Itu perlambang saja, bukan aslinya gitu. Cuma pada saat itu dimakan, tadi kan bilang ada nggak efeknya? Ya, Ya betul, kan? betul. Nah, kita kan udah lezat aja, udah pokoknya udah makan aja. Ada beberapa orang yang memang sensitif terhadap hal yang gaib. Dia bisa langsung mungkin enak terasa gitu. Jadi yang lain kok lahap ya, dia terasa enak gitu. Tapi setelah dia berdoa mungkin dia bisa hilang enaknya. Nah, ada juga setelah makan dia baru istilahnya berapa ya? Berefek di dalam Proses tubuh ya. itu, ya bisa mungkin pusing atau muntah Perut atau apa. sakit perut seperti itu. Jadi efeknya itu sebenarnya setiap orang itu belum tentu sama loh. Oke. Tergantung masing-masing. Tergantung orang. masing-masing orang itu. Gitu. Jadi biasanya kalau yang secara orang umum ya, bisa nggak dia mengetahui gitu? Contohnya ada mungkin warung, restoran atau tempat makan di mana gitu. Kalau pandangan secara ada orang umum, yang beberapa kali saya ngajak teman-teman yang memang dia nggak punya kepekaan rasa, sulit. Sulit ya. Pokoknya dia enjoy aja, dia nikmati laparnya dia pulang ya enak aja gitu. Efeknya dia pikirkan bahwa kejadian yang dialami besok harinya atau malamnya efek dari ya sakit biasa. Padahal itu pengaruh dari ini gitu, dari makanannya, atau dia bisa aja pada saat itu berulang-ulang terus ke sana. Karena ada sosok dari jadi misalnya si punya warung itu ada perjanjian
jinnya yang golongan hitam itu sudah menyetujui perjanjian dia akan memberikan kesuksesan lah gitu pada si pemilik. Jin itu dia punya kru, punya tim. Ya. Iya kayak gitu anak buah. Nah udah makan nih, udah enak nih. Itu anak buahnya tuh udah dilingkeri sama anak buahnya. Diberikan energi kepada orang-orang yang memang bisa dirangkul. Dia pulang, dia ikuti. Nah di pikirannya itu atau dia makan, dia bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi makanannya terasa lezat, padahal enggak. Padahal itu udah diberikan sensasi sama si sosok makhluk itu gitu. Nah setelah sampai rumah pokoknya keinginan kesana aja makannya gitu, daya tariknya kuat. Nah Gitu. ya seperti orang awam ngomongnya, Ya. katanya kalau kita makan di lokasinya enak, pas kita balik pulangnya nggak enak, itu kemungkinan besar ada Oke, perselisihan oke. atau gimana. Oke. Nah, pernah ya mungkin Pernah saya dengar itu, pernah saya dengar. statement begitu. Pernah. Tapi tidak semua benar. Ada, memang itu harus ditelisik dengan mata batin, gitu. Ada yang orang sudah kena dogma atau stigma seperti itu, wah nggak sampai rumah nggak enak nih, wah pasti dia pakai itu kan. Belum tentu juga, gitu. Karena dia sudah diberikan apa namanya omongan-omongan sugesti gitu. Jadi sebenarnya ya harus memang kita detail menelisik dari rumah makan tersebut gitu, nggak berani dijudge bahwa pada umumnya begini jadinya begini.